kafir sudah berakhir sampai ayat yang ke-39. Ini masuk ayat yang ke-40 menggambarkan tentang orang-orang Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah satu bani keturunan dari Yahuda bin Ishak bin Yaqub bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Nabiullah Ibrahim itu punya putra, ada namanya Ismail. Itu putra dari istri yang namanya Hajar. Kemudian punya putra lagi setelah Ismail itu lahir, punya putra namanya Ishak dari ibu Sarah. Jadi beda ibu. Jadi dari ibu Sarah namanya Ishak. Dari Ishak ini kemudian muncul Yakub, Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam. Yakub itu punya putra namanya Yahuda. Nah, Yahuda yang kemudian menjadi marga yang sekarang dikenal dengan Yahudi. Nah, Yahudi sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran ini adalah Yahudi yang dari sifat marga, dari keturunan tadi Yakub dan Ishak dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kalau kita kenal dengan Yahudi yang sekarang, itu bukan Yahudi yang keturunan, tapi itu sudah menjadi nama satu negara. Jadi sudah beda banget. Jadi kalau sekarang misalnya ada Yahudi atau Zionis Yahudi atau negara Yahudi, itu sudah menjadi satu negara, satu nama state sendiri yang di dalamnya ya ada Yahudinya, ada Nasraninya, dan juga mungkin ada Islamnya di dalam. Nah, Yahudi atau Bani Israel yang dari keturunan yang dinisbatkan kepada Yahuda tadi, itu memang dalam Quran itu disebutkan mereka punya kelebihan-kelebihan. Ya, tadi sekali lagi Yahudi yang dari segi gen, dari segi nasab, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka di sini disebutkan ya Bani Israel, auladu Yaqub, yaitu anak turunnya Nabiullah Yaqub. Yakub alaihissalatu wassalam punya anak namanya Yahuda. Kaum Bani Israel ini adalah kaum yang dimana banyak sekali diturunkan oleh Allah para nabi dan para rasul. Bahkan hampir semuanya. Hanya beberapa nabi saja yang tidak dari kalangan Bani Israel, termasuk baginda Rasulullah SAW. Nah, mereka karena sudah kadung memang punya kelebihan, dan dari segi sejarah peradaban kita membaca mereka itu memang selalu menjadi pimpinan atau memimpin dalam suatu wilayah. Karena memang mereka diberikan kemampuan baik secara IQ-nya maupun finansialnya karena keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, Bani Israel ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, uzkuru ni'mati. Ingatlah akan nikmat-nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Ini yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kita itu ngungkit-ngungkit, karena mereka itu sudah kadung keterlaluan. Biasanya orang ngungkit itu kan karena
orang yang kita bantu, orang yang kita berikan pertolongan itu tidak ada empatinya kepada kita, tidak ada rasa terima kasihnya kepada kita, kemudian kita mengungkit. Nah ini kalau bahasanya kita, kalau kita boleh bahasakan, Allah sedikit mengingatkan kembali bahwa wahai Bani Israel, kalian itu sebetulnya sudah kami berikan nikmat yang sangat banyak. Di antara nikmat yang sangat banyak itu apa? Yaitu Allah kasih para nabi, para rasul untuk membimbing mereka. Tapi sebagian besar nabi dan rasul yang dikirim kepada mereka itu justru didustakan, bahkan sampai dibunuh. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat murka, bahwa sudah dikasih panduan, sudah dikasih nabi, rasul untuk membimbing mereka, tapi mereka tidak berterima kasih, bahkan tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berulang-ulang Allah sampaikan, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ay ala abaikum minal anja'i min fir'auna wa falaqul bahr. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel, juga mereka itu diberikan oleh Allah kemerdekaan, kebebasan dari cengkeraman Fir'aun. Ini kalimat Fir'aun ini lagi viral. Jadi apa? Allah mengingatkan, wahai orang-orang Bani Israel, bahwa ketika engkau itu dalam cengkeraman kekuasaan Fir'aun, bahkan mereka itu tidak punya kebebasan di dalam apapun. Di bawah cengkeraman Fir'aun itu tidak punya kebebasan. Bahkan ibu-ibu yang sedang hamil, yaitu sejak hamil muda itu sudah dipantau oleh kroni-kroninya Fir'aun. Oleh pemerintah dulu itu sudah memantau, dari orang hamil itu sudah dipantau. Apalagi kalau menjelang melahirkan, itu sudah betul-betul dipantau, kira-kira melahirkannya laki-laki atau perempuan. Hanya karena disebabkan Fir'aun itu pernah bermimpi. Jadi mimpi saja sampai menjadikan Fir'aun itu paranoid. Karena apa? Mimpinya itu kemudian ditafsirkan oleh ahli nujum, oleh para pengikutnya Fir'aun, bahwa Fir'aun ini kekuasaannya akan habis. Kekuasaannya akan habis oleh seorang yang dari kalangan Bani Israel. Sampai karena saking takutnya, jadi tadi siapapun dari kalangan Bani Israel yang melahirkan seorang anak laki-laki harus dibunuh. Ini kan kejamnya Fir'aun sampai segitu. Nah, kalau kita ini ya masih mending lah. Tidak sampai kemudian ada orang hamil diperiksa sampai kalau lahir laki-laki, kalau dari yang mereka bukan dari kelompoknya harus dibunuh kan. Jadi ya masih mending. Masih mending. Nah, Fir'aun itu sampai segitunya, paranoidnya, ketakutan kehilangan jabatan, kehilangan kekuasaan, sampai-sampai orang yang lahir dari Bani Israel yang melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh. Nah, ibunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu kemudian beliau dalam keadaan hamil tua sudah begitu bingung. Karena apa? Ini jangan-jangan yang dilahirkan itu laki. Makanya ketika melahirkan itu ya delik-delik, supaya tidak ketahuan dari tentara-tentaranya Fir'aun. Dan betul setelah dilahirkan ternyata laki-laki, tambah ketakutan lagi. Kalau kemudian tidak diamankan nyawanya, baik ibu maupun anaknya itu terancam. Kalau kemudian diamankan, ini juga menjadi was-was terus, ini menjadi
Akhirnya apa? Beliau, ibunya Fir'aun itu diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilhamnya disuruh Musa kecil itu ditaruh di dalam satu tempat peti, kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Karena Allah yang nyuruh itu, ya pasti Allah bertanggung jawab. Allah kalau sudah menyuruh apapun itu menjadi kuasa dan tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail disuruh untuk disembelih, ya Allah tanggung jawab sendiri, kemudian menyelamatkan. Nabi Musa akhirnya dihanyutkan di sungai Nil. Sampai kemudian beliau karena saking gak teganya ikut buntuti. Ini kira-kira sampai di mana ini? Ternyata temangsang, jadi minggir di pinggir yang biasa untuk mandinya istri daripada Fir'aun, yaitu Asia. Jadi Fir'aun punya istri, tapi istrinya ini seorang yang mukminah, jadi memang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat beliau dalam di pinggir sungai, mungkin sedang mandi atau di pinggir istananya, kok ada peti yang di dalamnya kayak ada sesuatu. Akhirnya diambillah peti ini, dan ternyata betul di dalamnya ada seorang bayi. Akhirnya biiznillah, dengan izinnya Allah, ini bayi itu kemudian dibawa ke istana dan disampaikan kepada Fir'aun bahwa ini ada bayi yang kayaknya lucu, kayaknya menyenangkan, saya pengen untuk memelihara. Karena saat itu beliau belum punya anak, dan memang Fir'aun itu akhirnya nggak punya anak. Karena apa? Di dalam kisah itu Asia meskipun diperistri oleh Fir'aun itu selama hidupnya itu masih dalam keadaan perawan terus. Jadi terjaga oleh Allah daripada Fir'aun. Konon setiap kali Fir'aun itu mendekat, itu nggak bisa bangkit. Jadi nggak bisa berhubungan dengan Asia. Ini penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya tidak punya putra. Nah, saking senengnya nemu ini bayi, ya naluri seorang perempuan kan tetap pengen punya anak. Akhirnya minta izin sama Fir'aun, kemudian pengen untuk merawat bayi ini. Akhirnya dirawatlah itu bayi kecil Nabi Musa. Akhirnya sampai kepada usia ya kira-kira bisa berangkangan itulah. Nah, sedang dipangku oleh Fir'aun, ini Musa kecil itu kemudian main-main dengan janggutnya Fir'aun. Karena merasa bahwa ini nggak nyaman, dianggapnya ini anak kurang ajar ini. Jangan-jangan ini yang akan meruntuhkan kekuasaanku. Akhirnya kemudian mau dibunuh ini Musa kecil. Karena mau dibunuh, naluri tadi keibuan dari Aisyah muncul lagi. Karena Fir'aun sudah ngotot, pokoknya ini anak kelihatannya sudah kurang ajar ini. Dari kecil aja sudah berani kepada saya. Akhirnya Aisyah mengusulkan, sudah begini saja. Kalau memang si Musa kecil ini nakal, kita tes dulu. Apakah dia itu sudah tahu atau belum. Dites. Di depannya dikasih roti sama bara api, atau dalam riwayat yang lain dikasih buah dan bara api. Nah, awalnya Musa kecil ini ya namanya anak-anak ya pengennya ngambil roti atau permen atau buah yang menyenangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ngutus malaikat untuk membimbing Musa itu jangan ngambil roti atau buah, tapi mengambil bara api. Kemudian bara api itu diambil, dimakan, sampai-sampai Nabi Musa itu akhirnya lidahnya itu luka. Makanya beliau itu celat. Nah, jadi tidak bisa ngomong secara fasik. Jadi ngomongnya cedal-celat. Makanya ketika beliau itu sudah menjadi Nabi, Rasul, kan Nabi di antara tugasnya adalah tabligh, menyampaikan dakwah kepada
kaumnya. Sementara beliau itu celat sehingga menyampaikan itu nggak jelas. Maka beliau kemudian dalam Quran itu mengajukan proposal kepada Allah, minta berdoa kepada Allah supaya saudaranya yang namanya Harun itu diangkat menjadi nabi, menjadi juru bicaranya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kenabiannya Nabi Harun itu ya berkat proposal doanya Nabi Musa alaihissalam. Karena tadi untuk menyampaikan dakwah. Nah, Musa kecil ini kemudian akhirnya selamat lagi. Selamat dari bahayanya Fir'aun. Sampai kemudian walhasil sampai beliau dewasa, sampai beliau itu kemudian ya sudah punya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dewasa. Suatu ketika itu beliau jalan-jalan di pinggiran kota, ada menemui orang yang sedang bentrok. Yang satu itu kemudian dibela oleh Nabi Musa, yang satu itu kemudian sampai dibunuh oleh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa diajukan ke pengadilan Fir'aun lagi. Nah, sampai begitu terus akhirnya Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, membebaskan kaumnya dari cengkraman raja Fir'aun. Sampai beliau dikejar di pinggiran sungai Nil itu atau Laut Merah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya Bani Israil. Nah, ini tonggak besar peradaban di mana kaum Bani Israil itu kemudian merdeka dari cengkraman Fir'aun. Kok setelah kemudian merdeka masih saja mereka kemudian mendustakan Allah. Ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam itu meninggal dunia, diganti dengan nabi-nabi yang lain, mereka balik lagi terhadap kekafiran. Makanya diingatkan terus oleh Allah. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi. Dan tepatilah janji, kata Allah. Ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Di antara janji-janjinya dari kaum Bani Israil itu janji ingin tetap dalam ketauhidan ajarannya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Tapi ternyata kemudian mereka tadi akhirnya banyak yang menyeleweng, meninggalkan ajarannya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Bahkan sampai di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka banyak yang meninggalkan agama aslinya, meninggalkan kitab-kitab Zabur, Taurat dan Injil. Ini yang disampaikan di dalam ayat yang ke-40. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Ini ayat yang cukup panjang. Jadi Allah sampaikan wa aufu bi ahdi, penuhilah, tepatilah janji. Ufi bi ahdikum, maka aku penuhi janji kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada akulah, kata Allah, maka kalian takut. Ini satu ayat yang tadi memberikan satu apresiasi kepada orang atau kaum Bani Israil, tapi kaum Bani Israil yang sifatnya genetik, yang masih ada zuriyah keturunan dari Yakub, dari Ishak, dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai ayat 40 ini mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo kalau ada.